Perkenalkan, nama saya Fajar Masa Utomo, nomor absen 15, peserta pelatihan Ganis PKB 2 tahun 2022. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan praktek penetapan isi atau volume kayu bulat kecil atau KBK. Sebelumnya saya akan menyampaikan identifikasi peraturan yang mengacu dalam penetapan isi atau volume kayu bulat kecil. Yang pertama adalah Permen LHK nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Yang kedua adalah Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan nomor P.2 tahun 2015 tentang metode pengukuran dan pengujian hasil hutan. Yang ketiga ada Perdirjen BPK P.05 tahun 2008 tentang angka konversi volume tumpukan SM ke dalam volume satuan meter kubik. Yang keempat adalah Perdirjen BPK P.05 tahun 2009 tentang angka konversi volume tumpukan SM ke dalam volume satuan meter kubik limbah pembalakan berupa tunggak. Yang kelima adalah Surat Edaran Dirjen BPK SE.7 tahun 2010 tentang angka konversi dari meter kubik ke ton, angka konversi volume tumpukan SM ke dalam volume satuan meter kubik. Yang keenam adalah Surat Edaran Dirjen PHPL SE.04 tahun 2018 tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Ganis PHPL PKB dalam pengangkutan dan penerimaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara. Untuk peraturan tersebut, kita mengacu pada SNI nomor 7533.1 tahun 2010 tentang kayu bundar bagian 1 adalah istilah dan definisinya. Yang kedua adalah SNI 7533.3 tahun 2018 tentang kayu bundar bagian 3 tentang pemeriksaan. Yang ketiga adalah SNI 7534.1 tahun 2010 tentang kayu bundar daun lebar, klasifikasi, persyaratan, dan penandaan. Yang keempat adalah SNI 8911 tahun 2020 tentang pengukuran dan penetapan isi kayu bundar. Untuk persiapan praktek, kita akan menyiapkan perlengkapan dahulu. Perlengkapan yang pertama adalah alat pelindung diri. Kita pakai helm, kaos tangan, rompi, dan sepatu safety. Kemudian untuk kelengkapan berikutnya adalah buku ukur. Buku ukur, kemudian alat tulis, kemudian alat hitung, kalkulator. Terus untuk kelengkapan yang lain adalah pita ukur atau roll meter, kemudian P-band, dan yang terakhir adalah meteran kecil untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi. Saya sampaikan untuk bahan daripada menetapkan isi dari volume kayu besar bundar kecil. Ini kebetulan kita dari sampel ini tidak terlalu banyak. Ini jenis adalah rimba campuran, makanya ini nanti kita ilustrasikan karena jumlah kayunya tidak banyak. Kita nanti akan ukur sesuai dengan kondisi kayu yang ada, dan berikutnya kita nanti akan mencoba mengukur ada beberapa bidang dengan gambar. Pertama kita ukur adalah tingginya. Tinggi dari tumpukan kayu bulat kecil di sini adalah 45 cm. Kita tulis 45 cm tingginya. Kemudian lebarnya adalah 1 meter sesuai dengan alat stapel meter. Dan kemudian panjangnya 140 cm. Demikian nanti untuk dasar perhitungan akan kita lihat di slide.
Baiklah, dari hasil pengukuran di lapangan, kita ketahui tinggi tumpukan adalah 0,45 cm. Pencatatan kita adalah 0,4 meter. Kemudian untuk panjang tumpukan 1,4 meter. Kemudian untuk lebar tumpukan adalah 1 meter. Rumus isi tumpukan adalah tinggi tumpukan kali panjang tumpukan kali lebar tumpukan sama dengan I sama dengan 0,4 kali 1,4 kali 1,0 sama dengan 0,56 cm. Untuk rimba campuran 1 cm ditapel sesuai standar SNI adalah 0,63 meter kubik. Sehingga kita ketahui adalah volume KBK 0,56 kali 0,63, sehingga ketahuan adalah isi atau volume KBK tersebut adalah 0,35 meter kubik. Untuk contoh perhitungan dengan menggunakan gambar, kita di sini adalah gambar dengan dua tumpukan kayu. Kita akan bagi menjadi dua segmen. Diketahui untuk tinggi tumpukan pertama adalah 2,15 meter, atau kita tulis kita bulatkan menjadi 2,1 meter. Panjang tumpukan pertama adalah 2,35 meter, kita bulatkan menjadi 2,3 meter. Kemudian lebar tumpukan pertama adalah 3,15 meter, kita bulatkan menjadi 3,1 meter. Untuk tinggi tumpukan kedua, diketahui 2,15 meter, kita tulis 2,1 meter, kita bulatkan. Untuk panjang tumpukan kedua 1,95 meter, kita bulatkan 1,9 meter. Untuk lebar tumpukan kedua 3,15 meter, kita bulatkan menjadi 3,1 meter. Untuk rimba campuran, ini kebetulan untuk sampel daripada gambar adalah jenis rimba campuran, sehingga di tabel SNI diketahui 1 cm sama dengan 0,63 meter kubik. Isi tumpukan segmen pertama adalah tinggi tumpukan kali panjang tumpukan kali lebar tumpukan, yaitu 2,1 meter kali 2,3 meter kali 3,1 meter, sehingga menghasilkan 14,9 stapel meter. Isi tumpukan kedua adalah tinggi tumpukan kali panjang tumpukan kali lebar tumpukan, diketahui adalah 2,1 meter kali 1,9 meter kali 3,1 meter, sehingga dihasilkan 12,3 cm. Untuk isi tumpukan pertama 14,9, isi tumpukan adalah isi tumpukan pertama, segmen pertama ditambah isi tumpukan di segmen kedua, itu adalah 14,9 meter ditambah 12,3 meter, sama dengan 27,2 cm. Untuk volume KBK sehingga diketahui adalah 27,2 cm kali 0,63 meter kubik, sama dengan 17,14 meter kubik. Jadi dari dua segmen dua tumpukan tersebut, kita mengetahui volume daripada kayu bulat kecil atau KBK adalah 17,14 meter kubik. Sekian untuk penyampaian saya. Mungkin hanya bisa memberi contoh dua cara perhitungan. Yang pertama tadi perhitungan real yang ada di lapangan. Kemudian untuk contoh yang kedua kita menggunakan gambar. Terima kasih atas perhatiannya. Salam rimbawan.